A. Pengertian. Pengukuran adalah proses menentukan nilai suatu besaran fisika dengan membandingkannya terhadap satuan standar yang telah ditetapkan. Contoh, mengukur kecepatan sebuah mobil. Berarti kita menentukan berapa jauh mobil bergerak dalam satu satuan waktu. Misalnya dalam kilometer per jam km atau jam. Pertama, jenis-jenis alat ukur. Ketelitian pengukuran dapat digunakan untuk mengetahui kebenaran suatu hasil pengukuran, keakuratan suatu percobaan, objek, atau nilai ditunjukkan pada hasil pengukuran, yaitu seberapa dekat hasil dengan nilai sebenarnya. Pengukuran dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang dilakukan hanya sekali. Nilai ketidakpastian pada pengukuran tunggal adalah setengah dan skala terkecil sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. XX skala terkecil. A. Alat ukur panjang. Pertama, mistar. Mistar atau penggaris memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Mistar memiliki ketelitian pengukuran setengah dan skala terkecilnya, yaitu 0,5 mm. 2. Jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat pengukur panjang, tebal, kedalaman lubang, diameter luar, maupun diameter datam. Jangka sorong terdiri atas dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser sorong. 3. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur benda-benda tipis, misalnya tebal kertas dan diameter rambut. 4. Rollmeter. Meter close. Rollmeter, meter close, atau meter gulung memiliki panjang 25-50 m yang dapat digulung. Rollimeter memiliki skala terkecil sebesar 1 cm dan ketelitiannya sebesar 0,5 D. Alat ukur massa. Pertama, neraca analitis dua lengan. Neraca analitis dua lengan dapat digunakan untuk mengukur massa emas, kristal, dan sebagainya. 2. Neraca Oehaus. Massa benda berupa logam atau cairan diukur menggunakan neraca Oehaus. Jumlah lengan pada neraca Oehaus ada 3 sehingga disebut juga neraca liga lengan. C. Alat ukur waktu. Waktu dapat diukur menggunakan jam. Jam atau arloji ada dua macam, yaitu jam mekanik dan jam digital. Jam mekanik memiliki 3 macam jarum, yaitu jarum terpanjang atau jarum sekon yang bergerak satu skala terpendek setiap 1 sekon, jarum sedang atau jarum menit yang bergerak 1 skala setiap menit, dan jarum pendek atau jarum jam yang bergerak 1 skala setiap 1 jam. D. Alat ukur kuat arus listrik. Kuat arus listrik diukur menggunakan ampermeter. Hambatan pada ampermeter sangat kecil ketika ampermeter dihubungkan secara sen pada rangkaian yang diukur, maka jarum ampermeter akan menunjukkan nilai arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. E. Alat ukur suhu. Suhu diukur menggunakan termometer. Termometer berdasarkan skalanya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu termometer skala Fahrenheit, skala Celcius, skala Kelvin, dan skala Reaumur. 2. Besaran, satuan, dan dimensi. Pengukuran menggunakan alat ukur menghasilkan besaran. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur. A. Besaran. Sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Besaran terdiri dan 2 unsur, yaitu nilai dan satuan berdasarkan satuannya. Besaran dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. B. Satuan. Pertama, satuan standar. Kedua, satuan tidak standar. Ketiga, dimensi. B. Angka penting. Notasi ilmiah dan ketidakpastian pengukuran berulang. Pertama, angka penting. Angka penting merupakan semua bilangan yang diperoleh dan hasil pengukuran menggunakan alat ukur. A. Aturan angka penting. 1. Semua angka bukan 0 merupakan angka penting. 2. Angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 merupakan angka penting. 3. Angka noi di sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting jika tidak ada keterangan tertentu. 4. Angka 0 di sebelah kiri angka bukan noi bukan merupakan angka penting. B. Aturan pembulatan angka penting. 1. Bilangan yang kurang dan 5 dibulatkan ke bawah. 2. Bilangan yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas. C. Operasi hitung angka penting. Pertama, penjumlahan dan pengurangan. Kedua, perkalian dan pembagian. 2. Notasi ilmiah. Notasi ilmiah merupakan notasi yang digunakan untuk menuliskan bilangan-bilangan yang sangat besar atau sangat kecil sehingga bilangan menjadi mudah dibaca. Penulisan notasi ilmiah adalah sebagai berikut. Penulisan notasi ilmiah untuk bilangan lebih
Dari 10 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Jika bilangan yang lebih dari 10 tidak mempunyai koma bukan desimal, maka tambahkan koma di belakang angka paling belakang. Jika bilangan tersebut telah memiliki koma, maka tidak perlu menambahkannya lagi. B. Buat koma di sebelah kanan angka pertama. C. Hilangkannya angka 0 di belakang koma, selain yang diapit angka bukan 0. D. Kalikan bilangan yang diperoleh di poin C dengan 10 di mana N jumlah angka yang diapit 2 koma. Penulisan notasi ilmiah untuk bilangan kurang dan 1 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Buat koma di belakang angka pertama bukan 0 yang dijumpai dan sebelah kiri. B. Hilangkan angka di belakang angka pertama yang ditemui pada langkah poin A. C. Kalikan angka di poin B dengan 10N, di mana jumlah angka yang diapit koma. Ketiga, ketidakpastian pada pengukuran berulang. Ketidakpastian pengukuran berulang dinyatakan dengan aks yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Dengan N banyaknya data, X1 data K, X1i data K dikuadratkan, X2 penjumlahan seluruh kuadrat data K, X1 penjumlahan seluruh data K, X12 kuadrat penjumlahan seluruh data K.